Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Indira Zafira dengan NIM C0 dan 023050 dari Program Studi Perpajakan. Di sini saya akan membahas tentang pemotongan PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Rumusnya, PPh pasal 21 sama dengan PKP dikalikan tarif PPh pasal 21 dikali 120%. Contoh soal pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan tidak mempunyai NPWP. Putra, seorang karyawan belum menikah dan memiliki satu tanggungan keluarga, memperoleh gaji sebesar 10 juta rupiah. Setiap bulannya, Putra membayar iuran pensiun sebesar 200.000 dan biaya jabatan 5%. Meskipun telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, tetapi Putra belum memiliki NPWP. Maka, cara menghitung PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Putra adalah penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Gaji per bulannya sebesar 10 juta rupiah, kita kurangkan dengan yang pertama, biaya jabatan 5% dikali 10 juta, hasilnya 500.000 rupiah. Lalu yang kedua, kita kurangkan dengan iuran pensiun sebesar 200.000. Biaya jabatan tadi kita jumlahkan dengan iuran pensiun, hasilnya 700.000. Gaji sebulan yang 10 juta tadi kita kurangkan dengan 700.000. Dapatlah penghasilan neto sebulannya sebesar 9.300.000. Penghasilan neto setahunnya yaitu 9.300.000 dikalikan dengan 12, hasilnya 111.600. Lalu kita akan menghitung PTKP setahunnya. Untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, untuk tanggungannya sebesar 4.500.000. Kita jumlahkan, hasilnya 58.500. Penghasilan neto setahun tadi kita kurangkan dengan 58.500, dapatlah PKP sebesar 53.100. PPh pasal 21 setahun, 5% dikalikan dengan 53.100.000 rupiah dikalikan 120%, hasilnya 3.186.000. Untuk PPh pasal 21 sebulannya 3.186.000 kita bagi 12, dapatlah hasilnya sebesar 265.500. Selanjutnya contoh yang kedua. Santo, seorang karyawan sudah menikah tetapi belum mempunyai anak, memperoleh gaji sebesar 12 juta setiap bulannya. Santo membayar iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah dan biaya jabatan 5%. Meskipun telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, namun Santo belum memiliki NPWP. Maka, cara menghitung PPh pasal 21 yang terutang harus dibayarkan oleh Santo adalah perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Gaji sebulannya sebesar 12 juta rupiah, kita kurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali 12 juta, hasilnya 600.000. Iuran pensiun sebesar 200.000, kita jumlahkan biaya jabatan dan iuran pensiun, hasilnya 800.000.
Gaji sebulan tadi kita kurangkan dengan 800.000, dapatlah penghasilan neto sebulannya sebesar 11.200.000. Penghasilan neto setahunnya adalah 12 dikali 11.200.000. Dapatlah hasilnya sebesar 134.400.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung PTKP setahun. Untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, untuk istri sebesar 4.500.000. Kita tambahkan hasilnya 58.500.000. Penghasilan neto setahun tadi kita kurangkan dengan 58.500.000. Dapatlah PKP-nya sebesar 75.900.000. PPh pasal 21 setahun, 5% dikali 60 juta dikalikan 120 hasilnya 3.600.000. Lalu 15% dikali 15.900 dikalikan 120% hasilnya 954. Kita jumlahkan hasilnya 4.554.000 untuk PPh pasal 21 setahun. Lalu PPh pasal 21 sebulannya 4.554.000 kita bagi dengan 12. Dapatlah hasilnya sebesar 379.500.000 rupiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.